Shalom, salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian. Saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan dengan tema dari keraguan menuju rekonsiliasi. Bacaan Alkitab Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Kiranya Bapak Ibu dapat membacanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan ini tidak ada satupun manusia yang sepenuhnya terbebas dari yang namanya keraguan. Keraguan dapat muncul dalam berbagai bentuk. Keraguan terhadap diri sendiri, atau keraguan terhadap orang lain, atau bahkan keraguan kita terhadap Tuhan. Keraguan seringkali lahir dari pengalaman yang menyakitkan, atau dari harapan yang tidak terpenuhi, atau kenyataan yang sulit untuk kita pahami. Dalam relasi antar manusia, keraguan dapat menjadi tembok pemisah yang merusak kepercayaan. Dalam relasi dengan Tuhan, keraguan dapat menjauhkan kita dari damai sejahtera yang sejati. Namun demikian, firman Tuhan hari ini memperlihatkan bahwa keraguan bukanlah akhir dari segalanya. Melalui kisah Thomas, salah satu murid Yesus, kita melihat bagaimana Tuhan bekerja di tengah keraguan yang membawa seseorang kepada pemulihan dan rekonsiliasi, baik dengan Tuhan maupun dengan komunitas iman. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa poin penting yang harus kita dalami bersama untuk mengerti bacaan Alkitab ini. Pertama, realitas keraguan dalam kehidupan iman. Ayat 24 sampai 25. Thomas yang disebut Didimus tidak hadir ketika Yesus pertama kali menampakkan diri kepada murid-muridnya setelah kebangkitan. Ketika murid-murid lain bersaksi bahwa mereka telah melihat Tuhan, Thomas merespons dengan keraguan yang tegas. Ia tidak akan percaya sebelum melihat dan menyentuh sendiri luka-luka Yesus. Saudara, sikap Thomas ini sering dipandang sebagai kelemahan iman. Namun sebenarnya, ia sedang mewakili pergumulan banyak orang percaya. Thomas bukan menolak Yesus, bukan. Tetapi ia sedang bergumul untuk memahami kebenaran yang melampaui logika dan pengalamannya. Ia terluka oleh peristiwa penyaliban. Dan mungkin hatinya dipenuhi kebingungan serta kekecewaan. Keraguan seperti ini juga terjadi dalam relasi antar manusia. Ketika seseorang dikecewakan, dihianati, atau disakiti, kepercayaan menjadi rapuh, hati menjadi tertutup, dan hubungan menjadi renggang. Keraguan jika tidak diselesaikan dapat berkembang menjadi keterasingan. Bayangkanlah sebuah jembatan yang menghubungkan dua desa. Jembatan itu rusak akibat badai sehingga tidak dapat dilalui. Penduduk dari kedua desa menjadi terpisah dan hubungan yang dahulu erat menjadi renggang. Demikian pula keraguan adalah seperti jembatan yang rusak dalam relasi baik dengan Tuhan maupun dengan sesama. Kedua, inisiatif Kristus dalam membangun rekonsiliasi. Ayat 26 sampai 27. 8 hari kemudian, Yesus kembali datang ketika para murid berkumpul. Dan kali ini, Thomas hadir bersama mereka. Yang menarik adalah bahwa Yesus tidak mengabaikan Thomas, melainkan secara langsung menjawab keraguannya. Yesus berkata, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Saudara, tindakan Yesus ini menunjukkan
kasih dan inisiatifnya dalam membangun rekonsiliasi. Dia tidak menegur Thomas dengan keras, tetapi mendekatinya dengan penuh pengertian. Yesus memahami kebutuhan Thomas dan memberikan bukti yang diperlukan. Inilah inti dari rekonsiliasi. Adanya inisiatif untuk memulihkan hubungan yang rusak. Dalam banyak kasus, manusia enggan mengambil langkah pertama karena mereka disakiti atau tidak ingin direndahkan. Namun, Kristus memberi teladan bahwa rekonsiliasi dimulai dari keberanian untuk mendekat, memahami, dan membuka ruang bagi pemulihan. Dalam relasi antar manusia, seringkali kita menunggu pihak lain untuk berubah atau meminta maaf lebih dahulu. Padahal, rekonsiliasi membutuhkan kerendahan hati untuk mengambil langkah awal sebagaimana Kristus telah melakukannya bagi kita. Kemudian poin yang ketiga, saudara, adalah soal pengakuan iman sebagai buah dari rekonsiliasi, ayat 28. Respons Thomas setelah perjumpaan dengan Yesus sangatlah mendalam. Ya Tuhanku dan Allahku. Saudara, ini bukan sekadar pengakuan intelektual, melainkan ungkapan iman yang lahir dari pengalaman pribadi dengan Kristus. Keraguan Thomas tidak berakhir dengan rasa bersalah, tetapi dengan transformasi iman. Ia yang sebelumnya ragu, kini menjadi percaya, bahkan mengakui keilahian Yesus dengan sangat jelas. Ini menunjukkan bahwa rekonsiliasi sejati tidak hanya memulihkan hubungan, tetapi juga memperdalam iman dan pengenalan akan Tuhan. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita, ketika rekonsiliasi terjadi, baik dengan Tuhan maupun dengan sesama, akan ada perubahan yang nyata. Hati yang sebelumnya keras menjadi lembut. Hubungan yang renggang menjadi erat kembali. Dan iman yang lemah menjadi kuat. Kemudian saudara, poin yang keempat adalah soal berbahagialah mereka yang percaya. Ayat 29. Yesus berkata, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang sekalipun tidak melihat namun percaya. Saudara, perkataan ini tidak merendahkan Thomas, tidak. Tetapi mengarahkan kepada generasi berikutnya, termasuk generasi kita saat ini. Kita tidak melihat Yesus secara fisik, tetapi kita dipanggil untuk percaya melalui kesaksian firman Tuhan. Kepercayaan ini menjadi dasar rekonsiliasi kita dengan Tuhan. Kita diperdamaikan dengan Allah bukan karena kita melihat secara langsung, tetapi karena kita percaya kepada karya Kristus. Iman membuka jalan bagi hubungan yang dipulihkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui perenungan firman ini, ada beberapa poin penting yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Pertama, akuilah keraguan kita dengan jujur. Keraguan bukan sesuatu yang harus disembunyikan, saudara. Tetapi dibawa kepada Tuhan. Tuhan tidak menolak orang bergumul, melainkan menyambut mereka dengan kasih. Kedua, ambillah inisiatif untuk berdamai. Jika ada hubungan yang rusak dalam hidup kita, jangan menunggu terlalu lama. Rekonsiliasi membutuhkan keberanian untuk melangkah lebih dahulu. Ketiga, bukalah hati untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Seperti Thomas, kita membutuhkan pengalaman pribadi dengan Kristus agar iman kita diteguhkan. Keempat, hiduplah dalam iman
bukan hanya berdasarkan apa yang terlihat. Percaya kepada Tuhan berarti mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepadanya, sekalipun kita tidak memahami semuanya. Pada akhirnya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah Thomas ini mengajarkan bahwa keraguan bukanlah akhir, melainkan dapat menjadi awal dari perjalanan menuju rekonsiliasi. Kristus tidak meninggalkan kita dalam keraguan, tetapi datang mendekat untuk memulihkan hubungan kita dengannya. Marilah kita membuka hati untuk karya Tuhan, mengambil langkah menuju rekonsiliasi, dan hidup dalam iman yang teguh. Kiranya kita semua dapat berkata dengan penuh keyakinan seperti Thomas, "Ya Tuhanku dan Allahku." Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.